Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudaraku, sahabatku, para YouTuber pemula. Berjumpa dengan Kang Kiman si Pincang, banyak angan-angan yang menginspirasi teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber. Walaupun koplak goblok ora urusan. Salam sejahtera untuk kita semua. Berhubung sudah masuk bulan Agustus, salam kemerdekaan, salam Indonesia Raya, salam NKRI harga mati. Hubul waton minal iman. Apa ngono lho? Iya. Berhubung ini sudah bulan Agustus, untuk teman-teman semua mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah dan kita akan tetap selalu konsisten para YouTuber semua. Saya ingin bercerita tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang rakyat kecil, seorang petani, dan menjadi dedikasikan diri kita kepada bangsa dan negara. Seorang petani itu adalah sosok pejuang pangan yang memperjuangkan pangan untuk kita semua, terutama untuk keluarga kita, anak istri kita. Amit ya, Nek. Oh iya, Be. Arep mende, Be? Arep insawah. Aduh. Mana Be, mana Be? Amit. Iya, anak Bibi lewat. Anak nama apa, Be? Anu bonggol. Ulu Banggol. Oh iya. Saya lanjutkan kembali. Makna dari kemerdekaan sekarang ini, kita akan mengisi kemerdekaan. Selaku seorang petani, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkata bahwasanya hina di mata Anda. Karena seorang petani adalah betul-betul murni, tenaga, keringat, cangkul, dan lain sebagainya kita perjuangkan. Lambat laun mungkin kita akan ditinggalkan oleh petani-petani modern. Kita pun jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena sistem petani modern itu memutar otak kita supaya kita berkembang lebih cepat dan maju. Artinya apa? Kalau kita mau belajar para remaja-remaja ini untuk selalu bertani, karena sekarang ini sudah banyak sekali pelajar tidak mau bertani. Bagaimana kalau sudah kita meninggal? Apakah generasi kita mau bertani dengan seperti kita memegang cangkul? Tentunya tidak mungkin. Makanya saya ingin berpesan kepada teman-teman yang masih menjadi petani. Ayo kita sama-sama berjuang. Di sini membangun sebuah branding keceriaan, kegembiraan bahwa menjadi petani itu sangat menyenangkan. Bagaimana caranya nih? Ya bikin konten. Sembari bikin konten, sembari untuk hiburan. Siapa tahu nasib berpihak kepada kita. Kita akan bongkar saja, ngomong aja, kritik-kritik aja itu orang-orang yang katanya membantu orang kecil. Kita kritik, apa betul mereka membantu? Apa hanya settingan-settingan saja? Kan seperti itu kira-kira. Nah sekarang ini saya ini banyak sekali nonton YouTube, seneng ya dengan YouTube itu. Ya nonton tutorial dan lain sebagainya. Karena untuk referensi dan perkembangan otak saya. Karena melihat YouTube itu kayaknya enak. Jadi petani modern enak. Nonton ini enak gitu ya. Tapi yang selama saya alami menjadi seorang petani itu ya memang seperti ini. Dan petani itu kalau menurut orang tua dulu, nggak usah sekolah, nggak usah belajar, wis nyekel pacul mangkat nandur mesti mangan. Iku ulang-ulangane wong biyen. Nah disitulah kita ditanamkan yang namanya uri-uri budaya. Bahwasanya setiap di bulan Agustus, 17 Agustus kita mengikuti memperingati. Cara memperingatinya bagaimana? Gampang saudaraku nek wong tani, gotong royong. Nah, gotong royong di dalam dunia YouTuber ini saya telah meneliti dan meriset. Teman-teman bisa bergotong royong ya, kita bersama-sama, sesama YouTuber pemula mari bersama-sama. Karena kenapa? Sekarang ini banyak sekali orang itu alergi nonton YouTuber pemula. Padahal sekarang ini kalau kita pikir secara logika, mereka bagikan ilmunya dulu sudah habis, sekarang ini mereka menggait penonton sebanyak-banyaknya. Jadi mereka sekarang ini algoritma sudah berpindah kepada kita kalau kita mau. Ya kalau kita sudah dapatkan ilmunya boleh kita tinggalkan. Sesekali kita nengok, mau kirim super thank, balas terima kasih silahkan. Cuman kalau kayak saya terjebak, terjebur ibaratnya mengikuti itu malah akan merugikan teman-teman. Karena kerjaan kita itu cuman fokus melihat, jadi seolah-olah kita ngelihat artis gitu. Jadi sekarang ini mari kita fokus bersama-sama gotong royong. Kalau mau yang berkunjung sesama pemula, pahami, tanya pengalamannya. Karena pemula ini malah akan lebih tahu. Kenapa aku bilang lebih tahu? Coba bayangin selama 2 tahun saya ngonten. Kira-kira
pengalaman apa yang sudah saya dapatkan? Hanya gagal dan gagal. Makanya kita tetap perlu orang pintar. Kenapa kita perlu orang pintar? Karena kita memang betul-betul tidak tahu. Teman-teman pemula ini ya, khusus pemula ini ya, yang seperti saya. Ini kan nggak tahu nanti kasusnya bagaimana. Apakah kita akan diterima lagi atau tidak? Pasti bayangannya akan seperti itu. Kalau yang serius ngonten itu pasti akan mikir ini mau net enggak. Apalagi seperti saya. Kalau saya sudah biasa kan sudah 3 kali. Nanti mau gagal ya terserah gitu. Jadi intinya sudah hiburan semua. Tapi teman-teman ini saya rasa sama, yang dulu pemikirannya sama, karena kita seorang petani, kita orang nggak punya, tergiur dengan hasil besar, ternyata konten bertahun-tahun tidak monet, akhirnya main trade di tengah jalan, kan seperti itu. Nah di sini coba kita berpikir kembali. Kalau teman-teman mulai mau menerapkan sistem ini, insya Allah teman-teman akan sukses di hari kemudian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini saudaraku, di dalam setiap konten kreator saya telah meneliti, bahkan saya telah belajar dari semua konten kreator. Tetapi saya memang tidak bisa menerapkan. Dalam arti begini, satu contoh, dalam bahasa YouTube itu ada yang namanya subasub, sarkorsab, saling subscribe, saling tonton, ya pokoknya seperti itulah. Nah di sini saya mencoba memahami dengan bahasa saya itu gotong royong. Selama saya gotong royong waktu itu, saya berkunjung ke teman dengan teman yang lain itu catatannya jelas itu tidak diperbolehkan dalam YouTube. Tetapi kita bisa mengakali YouTube itu supaya kita tidak kena spamming. Itu dengan cara nonton full durasi, terus ditonton 3 video. Kalau nggak bisa sekaligus minimal 1-2 hari kita tonton 2-3 video. Nanti teman-teman kan pasti akan sekarang ini seperti saya dulu ngalamin yang namanya subscriber hilang itu pasti. Itulah yang menjadi penyebab setelah saya teliti, karena ada kawan saya yang memang suka nonton 2 menitan, yaitu konten-konten kreator saya yang 3 konten kreator yang merekrut saya, entah sekarang juga nggak tahu karena udah susah dihubungin. Jadi itu mereka sangat hobi dengan nonton 2 menitan, bahkan nggak nyampe, ya istilahnya kasarnya ngomong, alhamdulillah sekarang ada fitur short ya. Nah kalau untuk short, kalau teman-teman mau gotong royong di short untuk cari subscriber ini, kalau yang susah itu bisa gotong royong dengan sesama short itu dengan cara tonton 5 video shortnya, like, comment, subscribe 5 video. Nanti gantian temanmu seperti itu bisa. Kalau cuma 1 video saya yakin bisa dites teman-teman. Kalau nggak nanti tes aja hilang itu subscriber, yakin saya. Dan di sini saya yakin teman-teman akan gagal seperti saya. Saya yakin akan gagal jadi YouTuber. Enggak jadi YouTuber, gagal monet. Saya yakin teman-teman pasti akan gagal. Dan itu saya pastikan teman-teman gagal. Kalau nggak mau menerapkan sistem ini, saya yakin teman-teman gagal. Positif gagal. Emangnya sampean sok boleh sok ngerti-ngerti wae gagal-gagalnya wong. Loh, sekarang begini saudaraku. Mungkin teman-teman baru mulai, teman-teman merasa pintar. Oke, saya akuin teman-teman memang pintar. Teman-teman memang pandai dalam dunia IT. Tetapi pengalaman tidak akan pernah mengalahkan satu ilmu. Pengalaman itu lebih jitu saudaraku. Nanti saya akan tunjukkan kalau saya sudah bisa monet. Tapi saya kan karena memang belum pernah monet saudaraku. Saya akan tunjukkan kalau channel saya satunya sudah monet. Dan saya akan bikin banyak sekali channel nanti malah, kalau sudah ekonomi kuat. Lah kenapa, Lek? Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang itu menyopoh saya. Saya itu sangat menjengkelkan sekarang ini, kata mereka. Sangat menjengkelkan, sangat nggak masuk akal. Oke, saya setuju. Saya memang sekarang ini, saya sendiri merasa, saya ini sekarang ini merasa sekali sangat terhina. Saya sangat merasa di mata mereka. Tetapi saya merasa bangga dengan diri saya. Kenapa saya bisa menjadi orang gila? Dan saya betul-betul gila di sini. Gila ngonten dan gila lain sebagainya. Bahkan keluarga saya itu sekarang ini udah menuntut saya. Orang laki-laki nggak bertanggung jawab, bapak nggak pernah bertanggung jawab. Saya sudah tidak akan pedulikan itu. Saya betul-betul sudah menjadi gila seorang konten kreator. Saya sudah tidak pedulikan apa kata orang, apa kata keluarga. Yang penting niat saya satu, tulus, ingin membantu diri saya dan keluarga saya, yaitu di sini berkarya, berkreasi, berbagi tentang pengalaman saya pribadi, tidak pengalaman siapapun. Cukup sekian saudaraku. Hubul waton minal iman, hubul waton minal iman. Jangan lupa selalu bergembira dan punya duit, itu kuncinya bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad.